Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang adu kualitas pemain antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia di sisi sayap ya, terutama sayap bertahan ya, wingback kanan dan wingback kiri. Mari kita lihat siapa yang lebih unggul di posisi tersebut. Baik, kita nanti kemungkinan besar di sektor sayap kanan akan ditempati oleh Calvin Verdong. Ya, kita tahu kualitas Calvin Verdong lah, nggak perlu diragukan lagi. Calvin Verdong mempunyai kualitas yang sangat bagus ya. Dan terakhir dia juga masuk best 11 untuk Liga Belanda, Eredivisie. Nah, Calvin Verdong ini nanti akan head to head dengan back sayap kiri Arab Saudi. Apabila nanti mereka saling ada salah satu yang overlap, mereka akan saling berhadapan, yaitu Musab Al-Juwair. Nah, mari kita bahas tentang head to head atau statistik mereka. Yang pertama adalah Musab Al-Juwair, klub dari Al-Sabab. Ya, Musab Al-Juwair saat ini bermain untuk klub Al-Sabab dengan tinggi badan 178 cm dan nilai pasar 15,64 miliar. Cukup tinggi untuk kelas Asia ya, apalagi kalau dibandingkan di Asia Tenggara. Cuman kalau dibandingkan dengan Calvin Verdong yang sudah berpengalaman di Eropa, itu masih kalah jauh. Calvin Verdong mempunyai nilai pasar 43,45 miliar. Ya, namun Musab Al-Juwair masih berumur 21 tahun dan baru memiliki 1 cap dan 0 gol. Debutnya bersama Arab Saudi saat melawan Jordania di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Saat itu Arab Saudi harus kalah dengan skor 1-2 di tangan tim tamu Jordania. Dan sedangkan Calvin Verdong, pemain dari klub Nijmegen dengan tinggi badan 174 cm, sedang pada posisi umur emas ya. Jadi dia berumur 27 tahun, masa-masa emas untuk pemain sepak bola. Dan baru memiliki 1 caps bersama timnas Indonesia saat berhadapan dengan Filipina. Dan saat itu Calvin Verdong bermain sangat bagus ya, sangat ofensif. Emang Calvin Verdong ini tipenya adalah wingback yang sangat ofensif. Senang sekali membantu penyerangan dari tim yang dia bela. Namun saat ini Calvin Verdong belum menciptakan gol ya buat timnas Indonesia. Namun Calvin Verdong memiliki tendangan bebas yang bagus ya. Kalau dilihat dari di klub Calvin Verdong selalu sering sekali menjadi eksekutor bola mati dan menciptakan peluang-peluang berbahaya lewat bola mati ya. Berbeda dengan Musab Al-Juwair, karena memang Musab Al-Juwair ini masih sangat muda ya, 21 tahun dan masih minim pengalaman. Saya rasa kalau dibandingin dengan Calvin Verdong, dari segi manapun Calvin Verdong unggul dari Musab Al-Juwair. Di sini kita dapat menang 1-0 ya lewat lawan Arab Saudi di sayap kiri versus sayap kanan. Ya, sayap kiri untuk Arab Saudi dan sayap kanan di timnas Indonesia yaitu Calvin Verdong. Next kita lanjut di sisi pertahanan sebelah kiri timnas Indonesia melawan sisi sebelah kanan timnas Arab Saudi. Di sini Arab Saudi akan dibela oleh Saud Abdul Hamid. Ya, Saud Abdul Hamid ini adalah pemain yang sangat berbahaya ya, umurnya 24 tahun.
nilai pasarnya luar biasa tinggi, 69,53 miliar, baru dibeli oleh AS Roma. Ya, belum sempat bermain untuk AS Roma, tapi tetap Saud Abdul Hamid adalah pemain yang sangat berbahaya. Sudah memiliki 33 cap bersama timnas Arab Saudi dan sudah menciptakan 1 gol. Saud Abdul Hamid ini nanti akan head to head dengan Pratama Arhan. Di sini Pratama Arhan yang bermain di Suwon FC belum memiliki menit bermain yang banyak bersama Suwon FC. Dengan tinggi badan yang tidak jauh berbeda ya dengan Saud Abdul Hamid, yaitu 172 cm. Nah, Pratama Arhan ini diharapkan mempunyai stamina yang sangat kuat, yang mampu naik turun untuk menghadapi ofensif dari Saud Abdul Hamid, yang diprediksi Saud Abdul Hamid akan sering melakukan overlap. Ya, mudah-mudahan Pratama Arhan mampu untuk mematikan Saud Abdul Hamid ya. Walaupun pasaran Pratama Arhan jauh di bawah Abdul Hamid, yaitu cuma 3,48 miliar, umurnya 22 tahun, masih muda ya, tapi capsnya itu jauh lebih banyak daripada Saud Abdul Hamid. Bersama timnas Indonesia senior, Pratama Arhan sudah memiliki 42 caps dan 3 gol. Nah, dari statistik-statistik berikut, saya rasa Saud Abdul Hamid unggul segalanya atas Pratama Arhan, dan skor di sektor sayap adalah 1-1, 1 untuk Arab Saudi dan 1 untuk Indonesia. Indonesia menang di sisi kanan dan kalah di sisi kiri. Oke, itu adalah prediksi di sektor sayap pertahanan timnas Indonesia dan pertahanan timnas Arab Saudi. Mudah-mudahan Indonesia mampu untuk menutupi kelemahan dan memaksimalkan keunggulan, yaitu lewat Calvin Verdong, dan nanti beberapa pemain mungkin akan diinstruksikan untuk membantu Pratama Arhan yang kemungkinan akan dibombardir oleh pemain-pemain timnas Arab Saudi. Bisa saja nanti Nathan Aon digeser dekat ke Arhan ya, karena Nathan Aon juga bagus dalam bertahan, dan Tom Haye nanti difokuskan ke sisi dekat ke Calvin Verdong yang karena secara head to head Calvin Verdong itu mempunyai keunggulan, kemungkinan besar penyerangan kita nanti dimulainya dari Calvin Verdong dan Tom Haye. Oke, semoga timnas Indonesia dapat mengalahkan Arab Saudi tetap dengan skor prediksi 1-0. Indonesia bisa.